Mobil mewah baruku yang bisa membungkam mulut tetangga julid. Kini tak bisa lagi menghina aku dan ibuku. Namaku Dewi. Umurku baru 25 tahun, tapi rasanya sudah begitu berat menjalani hidup di kampung kecil ini. Aku tinggal bersama ibuku, Mariam, di sebuah rumah sederhana yang dindingnya terbuat dari kayu dan genting yang mulai lapuk dimakan usia. Kampung kami adalah salah satu daerah pinggiran di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan jalanan sempit yang sering dipenuhi genangan air saat hujan turun. Pohon-pohon rindang tumbuh di sepanjang jalan tanah, dan aroma dedaunan basah selalu menguar setiap pagi. Kehidupan di sini sangat erat dengan tradisi gotong royong. Setiap minggu ada arisan RT, di mana para ibu-ibu berkumpul untuk membicarakan segala macam hal, dari harga bahan pokok sampai gosip terbaru tentang tetangga. Tapi bagi sebagian orang di sini, termasuk aku, arisan bukan hanya sekadar acara biasa. Bagiku, itu adalah arena ujian sosial. Sebuah tempat di mana semua mata tertuju padamu, menilaimu dan membandingkanmu dengan orang lain. Aku lulus kuliah dari jurusan Administrasi Bisnis Universitas Negeri Jakarta 3 tahun lalu. Saat itu, aku optimis bakal langsung mendapatkan pekerjaan sesuai bidangku. Sayangnya, realita berkata lain. Rasanya seperti berada dalam labirin tanpa pintu keluar. Dalam waktu singkat, status pengangguranku menjadi pembicaraan hangat di lingkungan sekitar. Terutama oleh Bu Sari, tetangga sebelah rumah yang suka sekali mengomentari hidup orang lain. Bu Sari memiliki satu anak laki-laki bernama Andi, yang kini bekerja di PT X, sebuah perusahaan besar di Jakarta. Setiap kali bertemu denganku atau ibuku, dia pasti menyelipkan pujian untuk Andi, yang katanya mampu membelikan motor baru hasil kerja kerasnya. Anak saya itu rajin banget, Mbak Dewi, ucapnya suatu sore ketika kami bertemu di warung Pak Tono, pemilik toko kelontong di ujung gang. Kalau kamu kapan bisa kayak Andi? Sudah lulus kuliah kok masih nganggur? Aku hanya tersenyum tipis, meski hatiku terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Kata-katanya terdengar manis, tapi menusuk lebih dalam daripada pedang. Aku mencoba tidak terlalu ambil pusing, tapi sulit rasanya ketika ejekan-ejekan itu datang dari banyak arah. Ada juga Bu Yati, tetangga lain, yang suka bergosip soal hidup orang lain. Dia pernah bilang pada ibuku, "Mbak Mariam, kasihan ya, anaknya udah sarjana tapi nggak kerja-kerja. Mending nikah aja sama si Fulan, kan lumayan dapat suami mapan." Setiap hari, aku merasa semakin terjepit. Tidak hanya karena tekanan dari tetangga, tapi juga karena aku merasa gagal sebagai anak. Ibu Mariam kuat dan sabar, tapi aku tahu dia kadang menangis diam-diam di malam hari. Kehidupan kami cukup sulit. Penghasilan ibu dari berjualan gorengan di depan rumah tak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan. Aku ingin sekali membantu meringankan bebannya, tapi apa daya, semua upaya melamar pekerjaan selalu berakhir dengan penolakan. "Ibu, aku capek," keluhku suatu malam sambil memandangi plafon kamar. Ibu duduk di sampingku, mengusap rambutku pelan. Dia selalu memberikan nasihat yang sama, "Sabar nak, Allah punya rencana indah buat kita. Jangan pernah tinggalkan sholat, selalu berdoa, dan percaya bahwa rezeki itu miliknya." Aku tahu ibu benar, tapi kata-katanya kadang sulit kupegang teguh ketika hariku semakin suram. Setiap kali aku melihat Andi lewat di depan rumah naik motornya, yang baru, senyum sombongnya membuatku merasa semakin rendah diri. Apakah aku akan selamanya begini? Hidup di bawah bayang-bayang tetangga yang selalu meremehkan? Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca buku motivasi dan menonton video YouTube tentang kesuksesan orang-orang yang dulunya gagal. Namun, semangat itu cepat pudar ketika aku harus menghadapi kenyataan bahwa CV-ku ditolak lagi oleh perusahaan yang kukira cocok untukku. Kadang aku merasa seperti seekor burung yang terperangkap dalam sangkar, ingin terbang tapi sayapnya terlalu lemah. Hari-hari berlalu tanpa ada perubahan signifikan. Aku masih saja menjadi bahan omongan tetangga, dan ibuku masih terus memberikan nasihat agar aku tidak putus asa. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang membuatku bertahan. Doa ibu. Aku tahu, meskipun dunia tampak gelap, cahaya Tuhan pasti akan datang suatu hari nanti. Di tengah keheningan malam, aku membuka Al-Quran dan membaca ayat favoritku. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah,
Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. QS Ats-Tsalaq 3. Ayat itu menjadi peganganku. Meski badai ejekan dan hinaan tetap menghantam tanpa ampun. Aku yakin, entah bagaimana caranya, aku akan menemukan jalan keluar dari keterpurukan ini. Meski saat ini aku masih di bawah bayang-bayang tetangga, aku percaya bahwa angin baru pasti akan datang membawa harapan. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan berat. Matahari sudah mulai naik tinggi, tapi semangatku tetap saja terasa redup seperti lampu neon yang kedap-kedip di ujung ruangan. Aku menatap layar ponselku, membuka aplikasi pencari kerja yang selama ini menjadi harapan satu-satunya. Ada beberapa lowongan baru, perusahaan startup teknologi, agen properti, bahkan ada juga toko retail yang membutuhkan staf administrasi. Tapi entah kenapa, setiap kali melihat daftar itu, aku merasa semakin kecil dan tidak berharga. Aku mencoba menulis surat lamaran pekerjaan sebaik mungkin, mengedit CV-ku berkali-kali sampai yakin bahwa aku terlihat cukup kompeten di atas kertas. Namun dalam hati aku tahu, dunia nyata tak sesederhana lembaran dokumen itu. Aku sering bertanya-tanya, apakah nilai akademik yang lumayan bagus dan pengalaman magang selama kuliah benar-benar cukup untuk membuat seseorang diterima bekerja? Ataukah ada faktor lain yang tidak bisa aku kendalikan? Setelah selesai menulis lamaran, aku memutuskan untuk jalan-jalan keluar rumah. Mungkin angin segar bisa membantu membersihkan pikiranku yang semakin kacau. Seperti biasa, warung Pak Tono menjadi tempat favoritku untuk sekadar duduk dan memesan segelas teh manis hangat. Di sana, aku sering mendengar obrolan warga kampung tentang berbagai hal, dari harga cabai yang melonjak hingga kabar terbaru soal Andi, anak Bu Sari. Kemarin Andi beli motor baru lagi loh, kata Pak Tono sambil menyuguhkan teh panas ke mejaku. Katanya sih mau dipakai buat antar jemput pacarnya. Wah, enak ya jadi orang kaya. Aku hanya tersenyum tipis, meski rasanya seperti ada batu besar yang jatuh di dalam perutku. Andi lagi, Andi lagi. Kenapa semua orang selalu membicarakannya? Apakah aku benar-benar terlalu bodoh atau payah, sehingga tak ada yang bisa dibanggakan dariku? Ya, begitu ya Pak. Jawabku pelan, mencoba menyembunyikan rasa frustrasiku. Semoga suatu hari nanti aku juga bisa kayak dia. Pak Tono menatapku dengan ekspresi iba. Dia orang baik, meski kadang cerita-cerita di warungnya membuatku merasa lebih buruk. Sabar aja Mbak Dewi. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Nggak usah terlalu mikirin omongan orang. Yang penting kamu terus berusaha. Aku mengangguk pelan. Tapi nasihat itu sulit untuk benar-benar kutelan. Bagaimana mungkin aku bisa santai ketika di setiap sudut kampung, orang-orang membicarakan kegagalanku? Bahkan ketika aku lewat di depan rumah Bu Sari, dia selalu memberikan senyum sinis yang membuatku ingin menghilang dari muka bumi. Setelah minum teh, aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ibu sedang duduk di depan rumah, menjajakan gorengan kepada beberapa pembeli. Melihat wajah lelahku, dia langsung tahu apa yang sedang kupikirkan. Kenapa, Nak? Tanyanya lembut, sambil menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan. Aku nggak tahu, Bu. Rasanya aku udah coba segala cara, tapi kok nggak ada hasil-hasilnya. Keluhku, suaraku bergetar menahan tangis. Orang-orang selalu ngomongin aku, bilang aku gagal, nggak berguna. Ibu menghela napas panjang, lalu memegang tanganku erat-erat. Dewi, ingat pesan ibu kemarin malam? Allah itu maha adil. Rejeki kita udah ada yang ngatur. Kamu cuma perlu sabar dan terus berdoa. Jangan pernah tinggalkan sholatmu. Aku mengangguk, meski dalam hati aku meragukan kata-kata itu. Aku bukannya tidak percaya pada Tuhan, tapi kadang rasanya sulit untuk tetap teguh ketika hidup terasa begitu kejam padamu. Beberapa minggu kemudian, aku mulai melamar pekerjaan di berbagai perusahaan. Aku mencoba segala macam bidang, dari administrasi kantor hingga penjualan produk, tapi hasilnya sama saja, penolakan demi penolakan. Kadang, ada panggilan wawancara, tapi setelah itu aku tak pernah mendengar kabar lagi. Aku mulai merasa diriku seperti bayangan yang tak pernah diperhitungkan oleh siapapun. Suatu sore, aku duduk di depan laptop, menatap layar kosong setelah mengirimkan lamaran ke perusahaan kesekian kalinya.
Aku merasa seperti berada di ujung jurang, tanpa tahu apakah langkah berikutnya akan membuatku jatuh atau menemukan pijakan baru. Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Itu adalah salah satu teman kuliahku, Rani. "Hai Dewi," sapanya riang. "Lama, nggak ngobrol. Gimana kabarmu?" Aku mencoba menyembunyikan nada lesuku. "Alhamdulillah baik, Ran. Kamu gimana?" "Baik banget. Sekarang aku kerja di perusahaan ekspor-impor di Jakarta. Lumayan capek, tapi penghasilannya oke. Kamu masih nganggur ya?" Dek. Pertanyaan itu seperti tusukan jarum kecil yang membuatku merasa semakin rendah diri. "Iya, masih cari-cari kerjaan," jawabku pelan. "Oh, kalau gitu, coba deh, kamu lihat lowongan di perusahaan pelayaran internasional. Banyak teman kita yang kerja di situ, katanya gajinya lumayan besar. Kamu bisa coba lamar." Aku tertegun. Perusahaan pelayaran internasional? Bukankah itu jauh dari zona nyamanku? Selama ini aku hanya memikirkan pekerjaan kantoran yang biasa saja. Tapi, mungkin inilah saatnya aku mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidupku. "Terima kasih ya, Ran. Aku bakal coba lihat lowongannya," balasku, meski ragu-ragu. Setelah menutup telepon, aku langsung mencari informasi tentang perusahaan pelayaran tersebut. Betul saja, ada banyak lowongan yang tersedia. Mulai dari posisi administratif hingga posisi teknis. Aku memilih salah satu lowongan yang cocok dengan latar belakang pendidikanku, lalu mulai menulis lamaran dengan hati berdebar-debar. Namun, saat aku menekan tombol kirim, ada perasaan aneh yang menyelimuti. Apakah ini keputusan yang tepat? Apakah aku benar-benar bisa bertahan di lingkungan kerja yang sepenuhnya asing bagiku? Aku tak tahu jawabannya. Yang pasti, aku harus mencoba. Karena jika aku menyerah sekarang, maka aku akan selamanya menjadi bahan ejekan tetangga, termasuk Bu Sari. Malam itu, aku berdoa lebih keras daripada biasanya. Aku memohon agar Tuhan memberikan jalan terbaik untukku. Meski masa depan masih gelap, aku berharap ada cahaya di ujung terowongan ini. Minggu-minggu berikutnya adalah masa penantian yang terasa begitu panjang. Setiap pagi, aku membuka ponsel dengan harapan mendapatkan email balasan dari perusahaan pelayaran internasional itu. Tapi hari demi hari berlalu tanpa ada kabar apapun. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah CV-ku benar-benar cukup baik? Apakah mereka bahkan melihat lamaranku? Atau mungkin aku hanya salah satu dari ratusan kandidat yang tak dipedulikan? Namun, suatu sore, ketika aku sedang membantu ibu menggoreng pisang untuk dijual esok hari, ponselku berbunyi. Sebuah notifikasi email masuk. Jantungku berdegup kencang saat aku membaca judul email tersebut, undangan tes seleksi PT Laut Biru Internasional. Aku hampir tidak bisa bernapas. Ini nyata. Aku benar-benar mendapat panggilan untuk mengikuti tes seleksi di perusahaan pelayaran internasional. Selama beberapa detik, aku hanya duduk diam, memandangi layar ponselku sambil mencoba menyerap apa yang baru saja kubaca. Rasanya seperti mimpi. Mimpi yang selama ini kuharap-harapkan. "Ibu," seruku. Suaraku bergetar karena kegembiraan dan ketegangan. "Ibu, aku dapat panggilan tes." Ibu langsung meletakkan penggorengannya dan berlari ke arahku. Wajahnya bersinar dengan senyum lebar yang sudah lama tak kulihat. Dia memelukku erat-erat, matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah, Nak. Allah akhirnya menjawab doa kita." Kami berdua duduk di kursi depan rumah, membaca ulang email tersebut berulang kali. Dalam surat elektronik itu, disebutkan bahwa aku harus datang ke Jakarta untuk mengikuti serangkaian tes seleksi, termasuk wawancara dan psikotes. Ini adalah kesempatan besar, tapi juga tantangan yang sangat besar bagiku. "Nak, kamu mau coba ya?" tanya ibu setelah beberapa saat terdiam. Suaranya terdengar khawatir. "Harus, Bu," jawabku dengan nada mantap, meskipun dalam hati aku masih ragu. Ini kesempatan buat aku. Kalau aku nggak coba sekarang, mungkin aku bakal nyesel seumur hidup. Ibu mengangguk pelan, meski aku tahu dia pasti merasa berat melepaskanku pergi jauh. Tapi seperti biasa, dia memberikan dukungan penuh padaku. "Kalau kamu yakin ibu dukung, kamu pasti bisa, Nak."
hari tes seleksi tiba lebih cepat daripada yang kuduga. Pagi itu, aku bangun lebih awal, mandi, dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat hati-hati. Aku memilih pakaian yang paling rapi, blus putih dengan rok hitam polos, dan menyemprotkan sedikit parfum agar terlihat lebih profesional. Ibu membantu merapikan kerudungku, lalu memberikan tas kecil yang berisi bekal makan siang serta uang untuk ongkos. Jangan lupa sholat dulu sebelum berangkat, ya, pesannya lembut, sambil menepuk pundakku pelan. Setelah sholat subuh dan sarapan ringan, aku berangkat ke terminal bus menuju Jakarta. Perjalanan itu terasa begitu panjang, dan otakku dipenuhi berbagai pikiran. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau aku tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka? Bahkan, bayangan tentang wajah Bu Sari yang sinis muncul di benakku. Apa yang akan dia katakan jika aku gagal lagi? Tapi kemudian, aku mencoba menenangkan diri. Aku ingat pesan ibu. Allah sudah menyiapkan rezekinya untukmu. Kamu hanya perlu percaya dan berusaha. Setibanya di lokasi tes, sebuah gedung tinggi yang megah di pusat kota Jakarta, aku merasa semakin gugup. Di ruang tunggu, aku bertemu banyak kandidat lain yang terlihat begitu percaya diri. Ada yang mengenakan setelan jas lengkap, ada yang membawa map tebal penuh dokumen, bahkan ada yang tampak sudah sangat terbiasa dengan dunia kerja. Aku merasa kecil dan tidak berarti dibandingkan mereka. Tes dimulai dengan psikotes. Soal-soalnya cukup sulit, tapi aku mencoba menjawab semaksimal mungkin. Setelah itu, kami diminta mengikuti wawancara kelompok. Disinilah aku benar-benar merasa tertekan. Para pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut pemikiran cepat dan solusi kreatif. Aku berusaha menjawab sebaik mungkin, tapi kadang-kadang aku merasa jawabanku kurang tepat atau kurang meyakinkan. Namun, ada satu momen yang membuatku merasa sedikit lebih tenang. Saat ditanya tentang alasan mengapa aku ingin bekerja di perusahaan pelayaran, aku menjawab dengan jujur. Saya ingin mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa membawa saya keluar dari zona nyaman. Saya yakin, dengan bekerja di sini, saya bisa belajar banyak hal dan menjadi pribadi yang lebih baik. Para pewawancara tampaknya cukup terkesan dengan jawabanku. Salah satu dari mereka tersenyum tipis dan berkata, "Bagus sekali, Mbak Dewi. Kami suka dengan sikap positif Anda." Setelah semua rangkaian tes selesai, aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega karena sudah mencoba yang terbaik. Tapi di sisi lain, aku tetap khawatir apakah usahaku cukup untuk membuat mereka menerima aku. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke rutinitas harianku. Membantu ibu berjualan gorengan, melamar pekerjaan di tempat lain, dan berdoa setiap malam. Namun, ada satu perbedaan besar kali ini. Aku merasa ada harapan baru di Cakrawala. Mungkin, hanya mungkin, angin baru itu akan membawaku ke tempat yang jauh lebih baik. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di warung Pak Tono, telepon rumah berdering. Ibu berlari masuk ke warung, wajahnya tampak tegang. "Dewi, ada telepon dari Jakarta." Jantungku berdebar keras. Dengan langkah tergesa-gesa, aku masuk ke rumah dan mengangkat telepon. Suara di ujung sana terdengar formal namun hangat. "Selamat Mbak Dewi. Anda dinyatakan lolos seleksi dan diterima sebagai staf administrasi di PT Laut Biru Internasional. Kami akan mengirimkan detail lebih lanjut melalui email." Aku hampir tak bisa berkata apa-apa. Kata-kata itu terdengar begitu indah, seperti melodi yang telah lama kutunggu-tunggu. Aku hanya bisa berkata, Terima kasih banyak." Setelah menutup telepon, aku berlari ke arah ibu dan memeluknya erat-erat. Air mata kebahagiaan mengalir deras di pipiku. Semua perjuangan, semua malam yang penuh kecemasan, semua ejekan tetangga, semua itu terbayar lunas saat ini. Angin baru, itu akhirnya datang, dan aku siap untuk mengarungi lautan yang luas ini, apapun tantangan yang menantiku di sana. Malam itu, aku sulit tidur. Pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Bagaimana rasanya bekerja di kapal? Apakah aku akan bisa bertahan di lingkungan yang sepenuhnya baru dan asing?
Bagaimana reaksi tetangga ketika mereka tahu bahwa aku diterima di perusahaan besar? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar-putar di kepala, membuatku gelisah meski tubuhku sudah letih. Pagi harinya, aku memutuskan untuk memberitahu ibuku tentang kabar baik ini. Dia sedang sibuk menyiapkan gorengan untuk dijual, tapi saat mendengar berita tersebut, dia langsung meletakkan penggorengannya dan memelukku erat-erat. "Alhamdulillah, Nak," katanya dengan suara bergetar karena bahagia. Ini bukti bahwa Allah selalu menjawab doa kita. Namun, ada satu hal yang membuat kami berdua merasa berat. Aku harus meninggalkan rumah dan kampung halaman untuk bekerja di Jakarta. Bahkan mungkin harus mengikuti pelayaran ke luar negeri. Ibu adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki, dan meninggalkannya bukanlah keputusan yang mudah. Aku tahu dia pasti akan merasa kesepian tanpa kehadiranku, tapi aku juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. "Ibu, aku janji bakal sering telepon sama ibu," ujarku pelan, mencoba meyakinkannya. "Dan aku bakal kirim uang setiap bulan supaya ibu nggak susah lagi." Ibu tersenyum lembut, meskipun matanya berkaca-kaca. "Ibu nggak butuh uang, Nak. Yang penting kamu bahagia dan sukses. Kalau kamu bisa bikin hidup lebih baik, ibu udah senang banget." Setelah obrolan panjang dengan ibu, aku memutuskan untuk memberitahu tetangga-tetangga tentang pekerjaan baruku. Mungkin ini saatnya aku membungkam ejekan-ejekan mereka sekaligus membuktikan bahwa aku bisa sukses meski sempat diremehkan. Aku mulai dengan Bu Sari, tetangga yang paling sering mengomentari kehidupanku. Saat melihatnya sedang menyapu halaman depan rumah, aku mendekat dengan langkah mantap. "Bu Sari," sapaku ramah, meskipun dalam hati aku merasa gugup. "Oh, Mbak Dewi, ada apa?" tanyanya. Nada suaranya terdengar biasa saja, seperti tak peduli. "Aku mau ngasih kabar kalau aku dapat kerja di perusahaan pelayaran internasional. Aku bakal berangkat ke Jakarta minggu depan." Bu Sari tampak terkejut sesaat, tapi kemudian dia hanya tersenyum tipis. "Oh ya, semoga kamu bisa bertahan di sana ya Mbak Dewi. Kerja di kapal kan nggak gampang." Aku tersenyum, mencoba tidak terlalu mempermasalahkan komentarnya. "Insya Allah, Bu. Aku bakal usaha keras." Setelah pamit pada Bu Sari, aku melanjutkan kunjunganku ke warung Pak Tono. Di sana beberapa tetangga lain sedang berkumpul, termasuk Bu Yati dan Pak Herman, warga RT yang sering bergosip. Ketika aku masuk, semua mata langsung tertuju padaku. Mbak Dewi," sapa Pak Tono, menyodorkan segelas teh manis. "Mau minum?" Aku duduk di kursi plastik yang sudah lapuk, lalu mulai berbicara. "Aku mau kasih kabar kalau aku dapat kerja di perusahaan pelayaran internasional. Aku bakal berangkat ke Jakarta minggu depan." Semua orang terdiam sejenak, lalu mulai berbisik-bisik satu sama lain. Beberapa tetangga memberikan ucapan selamat, tapi aku bisa merasakan ada yang masih ragu-ragu atau malah iri. Namun, aku tidak peduli. Yang penting, aku sudah membuktikan bahwa aku bisa bangkit dari ejekan mereka. Sebelum pulang, Bu Yati mendekatiku dengan wajah yang terlihat agak canggung. "Wah, hebat banget ya Mbak Dewi. Semoga sukses di sana ya. Jangan lupa bawa oleh-oleh pas balik ke kampung." Aku hanya tersenyum. Kata-katanya terdengar seperti basa-basi belaka, tapi aku memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Toh, aku sudah melewati hari-hari terburukku di kampung ini. Sekarang, saatnya aku melangkah ke babak baru dalam hidupku. Hari keberangkatanku tiba lebih cepat daripada yang kuduga. Pagi itu, ibu mempersiapkan sarapan spesial untukku. Nasi goreng dan telur dadar kesukaanku. Kami makan bersama dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran masing-masing. Setelah selesai, ibu mengantarku ke terminal bus dengan tas kecil berisi bekal makan siang serta surat wasiat kecil yang ditulisnya untukku. "Nak, ingat pesan ibu ya," katanya, sambil memegang tanganku erat-erat. "Jangan pernah tinggalkan sholat, selalu berdoa, dan jangan lupa kirim kabar ke ibu." Aku mengangguk, air mata mulai menggenang di mataku. "Aku janji, Bu. Aku bakal selalu ingat pesan ibu." Bus menuju Jakarta berangkat tepat waktu. Selama perjalanan aku memandangi jendela, memikirkan semua kenangan yang aku tinggalkan di kampung halaman.
kampung tempat aku dibesarkan, tempat aku menghabiskan masa-masa sulit, dan tempat aku akhirnya menemukan harapan baru. Rasanya campur aduk. Ada kesedihan karena harus meninggalkan ibu, tapi juga ada kebahagiaan karena akhirnya bisa membuktikan diri. Setibanya di Jakarta, aku langsung menuju kantor pusat PT Laut Biru Internasional. Gedung megah itu tampak begitu besar dan mengintimidasi, tapi aku mencoba menenangkan diri. Ini adalah awal baru bagiku, dan aku harus siap menghadapi tantangan apapun. Di kantor, aku bertemu dengan tim HRD yang sangat ramah. Mereka memberikan penjelasan detail tentang pekerjaanku sebagai staf administrasi di kapal pelayaran internasional. Aku akan bekerja di sebuah kapal kontainer besar yang berlayar ke berbagai negara di Asia dan Eropa. Tugas utamaku adalah mengurus dokumen administratif, koordinasi logistik, dan membantu operasional kapal. Meskipun pekerjaan ini terdengar cukup menantang, aku merasa antusias. Ini adalah kesempatan bagiku untuk belajar banyak hal baru dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri. Setelah menyelesaikan proses orientasi, aku langsung diminta untuk mempersiapkan diri naik ke kapal minggu depan. Malam itu, aku duduk di kamar kos baruku, memandangi langit Jakarta yang dipenuhi lampu-lampu gedung pencakar langit. Aku merasa begitu kecil di tengah kota besar ini, tapi juga merasa lega, karena akhirnya bisa keluar dari bayang-bayang tetangga yang selalu meremehkanku. Aku membuka Al-Quran kecil yang selalu kubawa, lalu membaca ayat favoritku. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Qiyas At-Talaq 3. Ayat itu menguatkan hatiku. Aku yakin, meskipun jalan ini masih panjang dan penuh tantangan, aku bisa melaluinya selama aku tetap percaya pada Tuhan dan terus berusaha. Angin baru ini sudah datang, membawaku ke dunia yang jauh lebih luas. Dan aku siap untuk mengarungi lautan kehidupan ini dengan keyakinan dan semangat yang tak pernah padam. Hari pertama naik ke kapal adalah pengalaman yang tak terlupakan. Aku berdiri di dermaga pelabuhan Tanjung Priok, memandangi kapal raksasa yang akan menjadi tempat kerjaku selama beberapa bulan ke depan. Kapal itu begitu besar hingga membuatku merasa seperti semut kecil di bawah bayang-bayangnya. Namun, meskipun ngeri-ngeri sedap, ada juga rasa penasaran dan antusias yang menyelimuti hatiku. Ini adalah dunia baru yang sama sekali asing bagiku, tapi aku bertekad untuk menjalaninya dengan sebaik mungkin. Sebelum naik ke kapal, aku diberi seragam resmi perusahaan, kemeja biru tua dengan logo PT Laut Biru Internasional di dada kiri, dan celana hitam formal. Aku juga diberi pelatihan singkat tentang prosedur keselamatan di atas kapal, termasuk cara menggunakan jaket pelampung dan menghadapi situasi darurat. Semua informasi itu masuk ke otakku seperti air yang meluap-luap, membuatku sedikit kewalahan. Tapi aku mencoba menyerap semuanya dengan tenang. Setelah semua persiapan selesai, aku akhirnya naik ke kapal. Tangga besi yang tinggi dan sempit terasa begitu menantang bagi seseorang seperti aku yang belum pernah berada di kapal sebesar ini. Begitu sampai di dek, angin laut langsung menyapa wajahku. Rasanya dingin, segar, dan sedikit garamis, bau yang aneh tapi menyenangkan. Disinilah aku akan bekerja, belajar, dan mungkin menemukan jati diriku yang baru. Tim awak kapal menyambutku dengan ramah. Ada Pak Rudi, kapten kapal yang tampak tegas namun baik hati. Bu Ani, kepala administrasi yang sudah lama bekerja di perusahaan ini. Serta beberapa staf lain yang berasal dari berbagai negara, mulai dari Filipina hingga India. Mereka semua sangat berpengalaman, dan aku merasa seperti anak kecil yang baru belajar berjalan di tengah orang-orang dewasa. "Selamat datang di keluarga kami, Mbak Dewi," kata Bu Ani sambil tersenyum hangat. "Kami senang punya kamu di sini. Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk bertanya ya." Aku tersenyum balik, meski dalam hati aku masih merasa canggung. Bagaimana? Tidak. Selama ini aku hanya bekerja di lingkungan perkantoran biasa, dan tiba-tiba aku harus beradaptasi dengan dunia pelayaran internasional yang sepenuhnya baru. Semua istilah teknis tentang kapal, logistik, dan dokumen administratif terdengar seperti bahasa alien bagiku. Tapi aku tahu, aku tidak punya pilihan selain belajar secepat mungkin. Hari-hari pertama di kapal benar-benar menantang.
Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk mengikuti briefing harian bersama tim. Aku belajar tentang berbagai jenis dokumen yang harus diproses, seperti manifest barang, surat izin berlayar, serta dokumen bea cukai. Awalnya, aku sering membuat kesalahan kecil, seperti salah menulis nomor kontainer atau lupa memeriksa detail penting. Tapi untungnya, Bu Ani selalu sabar membimbingku. "Jangan khawatir, Mbak Dewi," katanya suatu hari ketika aku merasa putus asa karena salah menginput data. "Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah belajar dari kesalahan itu dan tidak mengulanginya lagi." Aku mengangguk, lalu mencoba fokus kembali pada pekerjaanku. Meskipun tekanan terkadang terasa begitu besar, aku mulai menemukan ritme kerjaku sendiri. Perlahan-lahan, aku belajar mengenali setiap bagian kapal, memahami alur kerja tim, dan bahkan bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan awak kapal dari negara lain. Semua itu memberikan kepuasan tersendiri, seolah-olah aku sedang membangun identitas baru sebagai seseorang yang mandiri dan kompeten. Namun, tantangan terbesar bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga adaptasi dengan kehidupan di kapal. Ruang gerak di kapal sangat terbatas, dan waktu luang seringkali terasa membosankan. Aku sering merindukan rumah, terutama ibuku. Suara ombak yang terus-menerus bergemuruh kadang membuatku merasa kesepian, meskipun ada banyak orang di sekitarku. Untuk mengatasi rasa rindu itu, aku sering menelpon ibu di malam hari saat kapal sedang berlabuh di pelabuhan. Mendengar suaranya selalu membuatku merasa lebih tenang. "Ibu, gimana kabarnya?" tanyaku suatu malam melalui panggilan video. Layar ponsel menampilkan wajah ibu yang tampak lelah, tapi tetap tersenyum. "Alhamdulillah baik, Nak. Kamu gimana? Sudah terbiasa di kapal?" Aku tersenyum tipis. "Lumayan, Bu. Masih belajar banyak hal, tapi insya Allah aku bisa. Ibu nggak usah khawatir." Ibu mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Ibu cuma minta kamu selalu jaga kesehatan. Jangan lupa makan teratur dan sholat tepat waktu." Aku mengangguk, lalu berjanji akan selalu ingat pesannya. Setiap kali aku merasa lelah atau ingin menyerah, aku selalu membayangkan wajah ibu yang penuh doa. Dia adalah alasan utama aku bertahan di sini, dan aku tidak ingin mengecewakannya. 1 bulan berlalu, dan aku mulai merasa lebih nyaman dengan rutinitasku di kapal. Aku sudah bisa mengurus dokumen administratif tanpa banyak kesalahan, bahkan kadang-kadang mendapat pujian dari Bu Ani. Aku juga mulai akrab dengan beberapa awak kapal, termasuk Carlos, seorang mekanik dari Filipina yang humoris dan sering menghibur kami dengan cerita-ceritanya. "Mbak Dewi, kamu hebat banget," katanya suatu sore ketika kami sedang minum kopi di ruang rekreasi. "Baru sebulan kerja tapi udah kayak profesional." Aku tertawa kecil, merasa sedikit malu. Enggak juga. Aku masih banyak belajar. Tapi di balik semua pencapaian itu, ada satu hal yang membuatku semakin termotivasi. Setiap bulan, aku mengirim uang kepada ibu. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, aku tahu itu cukup untuk membantu meringankan bebannya. Setiap kali aku mentransfer uang, rasanya seperti memberikan balasan atas semua pengorbanan ibu selama ini. Suatu malam, aku duduk di dek kapal, memandangi langit malam yang penuh bintang. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma garam yang menyegarkan. Aku merenung tentang perjalanan hidupku selama ini, dari seorang gadis pengangguran yang direndahkan tetangganya, hingga menjadi staf administrasi di kapal pelayaran internasional. Ini bukan hanya tentang kesuksesan materi, tapi juga tentang pembuktian diri dan keyakinan bahwa Tuhan selalu punya rencana indah bagi hamba-Nya. Aku membuka Al-Quran kecil yang selalu kubawa, lalu membaca ayat favoritku, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. QS At-Talaq 3. Ayat itu sekali lagi menguatkan hatiku. Aku yakin, selama aku tetap percaya pada Tuhan dan terus berusaha, aku bisa melalui badai apapun yang menghadang. Angin baru ini telah membawaku ke dunia yang jauh lebih luas, dan aku siap untuk melanjutkan perjalanan ini dengan penuh semangat. Lautan kehidupan masih panjang, tapi aku tahu aku bisa mengarunginya selama aku tidak pernah menyerah. Setelah 1 tahun bekerja di kapal pelayaran internasional,
aku akhirnya mendapatkan kesempatan untuk pulang ke kampung halaman. Perusahaan memberikan cuti panjang kepada para staf yang sudah bekerja selama periode tertentu, dan aku memutuskan untuk memanfaatkannya dengan baik. Aku merindukan ibu, warung Pak Tono, dan bahkan aroma gorengan yang setiap pagi menguar dari dapur sederhana kami. Namun, lebih dari itu, aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa perjuanganku selama ini tidak sia-sia. Sebelum berangkat, aku membeli beberapa barang sebagai hadiah untuk orang-orang terdekat. Untuk ibu, aku membeli sebuah mobil baru, sesuatu yang selama ini hanya bisa kami impikan. Mobil itu bukan sekadar barang mewah, tapi juga simbol kerja keras dan doa yang tak pernah putus. Aku tahu ibu pasti akan terkejut, karena selama ini dia hanya berharap aku bisa hidup mandiri tanpa harus khawatir soal uang. Selain mobil, aku juga membeli oleh-oleh kecil-kecilan untuk tetangga-tetangga, termasuk Bu Sari. Meskipun mereka sering meremehkanku dulu, aku memilih untuk tidak menyimpan dendam. Lagi pula, aku ingin menunjukkan bahwa kesuksesan tidak membuatku lupa diri atau sombong. Pagi hari sebelum keberangkatan, aku duduk di dek kapal, menikmati angin laut yang dingin dan segar. Ini adalah kali pertama aku merasa benar-benar puas dengan pencapaian-pencapaian dalam hidupku. Bukan hanya karena aku berhasil mendapatkan pekerjaan yang baik, tapi juga karena aku bisa membantu ibu secara finansial. Setiap bulan, aku mengirim uang untuk membayar kebutuhan rumah tangga, memperbaiki atap yang bocor, dan bahkan membuka tabungan untuk masa depan kami. Aku juga belajar banyak hal selama di kapal. Aku bertemu orang-orang dari berbagai negara, mendengarkan cerita-cerita mereka tentang kehidupan di tempat yang jauh dari kampung halaman. Ada Carlos, mekanik asal Filipina, yang bercerita tentang keluarganya di Manila. Ada Maria, pramugari asal India, yang sering mengajakku ngobrol tentang budaya dan tradisi di negaranya. Semua pengalaman itu membuatku lebih dewasa dan bijaksana. Aku belajar untuk tidak lagi membandingkan diriku dengan orang lain, melainkan fokus pada jalanku sendiri. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Bagaimana reaksi tetangga ketika mereka melihatku datang dengan mobil baru? Apakah mereka akan iri, atau malah merasa bersalah karena dulu pernah merendahkanku? Aku mencoba tidak terlalu memikirkannya, tapi bayangan wajah Bu Sari yang sinis kadang-kadang masih muncul di benakku. Perjalanan dari Jakarta ke Bogor terasa begitu cepat. Aku menyetir mobil baruku dengan hati-hati, meski sesekali aku tersenyum sendiri saat melihat pantulan diriku di kaca spion. Aku hampir tidak percaya bahwa gadis pengangguran yang dulu direndahkan, tetangga kini bisa membeli mobil sendiri. Rasanya seperti mimpi yang terwujud. Ketika aku sampai di kampung, suasana langsung berubah. Mata semua orang tertuju padaku, terutama ketika mereka melihat mobil baruku parkir di depan rumah. Ibu langsung keluar dengan mata berkaca-kaca, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Nak, mobil ini," katanya dengan suara bergetar. "Untuk ibu." Jawabku pelan, lalu memeluknya erat-erat. "Ini hadiah dari semua jerih payah kita, Bu." Ibu menangis, dan aku ikut larut dalam emosi itu. Kami berdua duduk di kursi depan rumah, saling berbagi, cerita tentang apa yang sudah terjadi selama 1 tahun terakhir. Ibu bercerita tentang bagaimana dia merasa bangga melihatku tumbuh menjadi wanita mandiri, meskipun awalnya dia sempat khawatir karena aku harus meninggalkan rumah. Setelah beberapa saat tetangga-tetangga mulai berdatangan, ada Bu Yati, Pak Herman, dan tentu saja Bu Sari. Mereka semua tampak terkejut melihat mobil baruku, tapi reaksi mereka berbeda-beda. Beberapa orang memberikan ucapan selamat dengan senyum tulus, sementara yang lain terlihat canggung atau malah iri. "Wah, Mbak Dewi sudah sukses ya," kata Bu Yati dengan nada basa-basi. "Pasti capek ya kerja di kapal." Aku hanya tersenyum, mencoba tidak terlalu memedulikan komentar-komentarnya. "Alhamdulillah, Bu. Kerja di kapal memang tantangannya besar, tapi aku senang bisa membantu ibu dari sana." Bu Sari, yang biasanya paling vokal, kali ini diam saja. Dia hanya berdiri di belakang kerumunan. Matanya tertuju pada mobil baruku, dengan ekspresi sulit ditebak. Aku memutuskan untuk mendekatinya, meskipun dalam hati aku merasa sedikit tegang. "Bu Sari, ini ada oleh-oleh kecil dari aku.
kataku sambil menyodorkan kotak kue. Semoga suka. Bu Sari menerima kotak itu dengan ragu-ragu, lalu menunduk pelan. Terima kasih Mbak Dewi, kamu memang hebat ya, sukses besar di luar negeri. Aku tersenyum, mencoba tidak menunjukkan rasa puas atas balasan karma yang terjadi. Alhamdulillah Bu, semua ini berkat doa dan usaha keras. Namun, ada satu hal yang membuatku penasaran. Sepanjang kunjungan itu, aku tidak melihat Andi, anak Bu Sari, yang dulu selalu dipamerkan oleh ibunya. Ketika aku bertanya pada Bu Yati, dia menjawab dengan nada pelan. Andi udah nggak kerja lagi di PTX Mbak Dewi. Dia dipecat beberapa bulan lalu. Sekarang dia cuma nganggur di rumah, nggak tahu mau ngapain. Mendengar itu, aku merasa sedikit miris. Bagaimanapun, aku tahu rasanya menjadi pengangguran dan direndahkan oleh orang lain. Aku memutuskan untuk tidak menyombongkan diri atau merasa lebih unggul. Sebaliknya, aku berpikir untuk membantu Andi jika memungkinkan. Malam harinya, aku duduk di warung Pak Tono, memesan segelas teh manis hangat. Beberapa tetangga bergabung denganku, termasuk Bu Sari dan Andi. Aku melihat wajah Andi yang tampak lesu, sangat berbeda dari sosoknya dulu yang penuh percaya diri. Dia duduk di sudut warung, jarang bicara, dan hanya menatap gelas kopinya dengan tatapan kosong. Mas Andi, gimana kabarnya? Tanyaku ramah, mencoba memecah keheningan. Andi mengangkat kepala, tampak terkejut mendengar suaraku. Baik, Mbak Dewi. Kamu sendiri gimana? Kayaknya sukses banget ya kerja di kapal. Aku tersenyum, tipis, lalu mengangguk. Alhamdulillah, Mas. Kalau Mas Andi butuh bantuan, aku bisa kasih info lowongan di perusahaan aku. Mungkin ada posisi yang cocok. Mata Andi berbinar sesaat, tapi kemudian dia menunduk lagi. Makasih, Mbak Dewi. Aku nggak tahu apakah aku bisa. Aku memotongnya dengan lembut. Jangan menyerah, Mas. Aku juga pernah di posisi kayak Mas Andi dulu. Yang penting, kita harus terus berusaha dan berdoa. Rezeki itu udah ada yang ngatur, tinggal kita cari jalannya. Andi mengangguk, pelan, lalu tersenyum tipis. Di balik senyum itu, aku melihat kilatan harapan kecil. Mungkin, inilah saatnya aku tidak hanya membuktikan diri, tapi juga membantu orang lain yang mungkin sedang berada di titik nadir hidupnya. Angin baru ini telah membawaku ke dunia yang jauh lebih luas. Dan aku siap untuk berbagi kebahagiaan serta keberhasilan itu dengan orang-orang di sekitarku. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita bisa membantu orang lain menemukan cahaya di tengah kegelapan. Beberapa hari setelah kedatanganku di kampung halaman, suasana mulai berubah. Aku mencoba menjalani kehidupan seperti biasa, membantu ibu berjualan gorengan, dan sesekali mampir ke warung Pak Tono untuk ngobrol dengan tetangga. Namun, ada satu hal yang tak bisa aku hindari. Sorot mata tetangga-tetanggaku kini berbeda. Mereka tidak lagi melihatku sebagai gadis pengangguran yang gagal, tapi sebagai seseorang yang berhasil mengubah hidupnya meski sempat direndahkan. Bu Sari adalah satu orang yang paling sering memandangiku dengan ekspresi campur aduk, antara iri, rasa bersalah, dan mungkin sedikit penyesalan. Dia jarang bicara langsung padaku, tapi aku sering mendengar dia bergosip dengan tetangga lain tentang Andi, anaknya, yang kini menjadi pengangguran. Andi tuh sekarang bingung mau ngapain. Katanya suatu sore ketika dia tidak tahu aku sedang lewat di belakangnya. Aku kasihan sama dia, tapi apa daya. Anak zaman sekarang susah cari kerja. Mendengar itu, hatiku terasa pilu. Meskipun dulu Bu Sari sering meremehkanku, aku tahu bagaimana rasanya memiliki anak yang sedang berjuang menemukan arah dalam hidup. Aku tidak ingin menikmati penderitaan mereka atau merasa puas atas balasan karma ini. Sebaliknya, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak hanya untuk membantu Andi, tapi juga untuk membuktikan bahwa kesuksesan bukan tentang balas dendam, melainkan tentang memberi manfaat kepada orang lain. Suatu pagi, aku mengajak Andi untuk bertemu di warung Pak Tono. Awalnya, dia terlihat ragu-ragu, tapi akhirnya dia datang juga. Kami duduk di sudut warung, memesan segelas teh manis dan beberapa gorengan. Suasana agak canggung pada awalnya,
karena kami hampir tidak pernah berbicara sebelumnya. Namun, aku mencoba memecah keheningan dengan pertanyaan ringan. "Mas Andi, gimana kabarnya?" Tanyaku ramah. Andi tersenyum tipis, lalu menunduk. "Baik-baik aja, Mbak Dewi. Cuman, ya kayak yang kamu lihat, aku lagi bingung mau ngapain." Aku mengangguk, memahami perasaannya. Aku juga pernah kayak Mas Andi dulu. Nggak punya pekerjaan, direndahkan orang, bahkan diragukan sama keluarga sendiri. Rasanya berat banget, tapi yang penting kita nggak boleh menyerah. Andi mengangkat kepala, menatapku dengan rasa penasaran. "Terus, gimana cara kamu bisa sampai kayak sekarang?" Aku tersenyum, lalu mulai menceritakan perjalananku selama ini. Dari momen-momen sulit di kampung, hingga pengalaman bekerja di kapal pelayaran internasional. Aku menjelaskan tantangan-tantangan yang harus kuhadapi, bagaimana aku belajar dari kesalahan, dan bagaimana aku menemukan kepercayaan diri yang baru. Yang paling penting, Mas Andi, adalah jangan pernah berhenti berusaha. Kadang-kadang, rejeki itu nggak datang dari tempat yang kita duga. Kita cuma perlu terus mencari jalannya. Lanjutku pelan. Andi tampak termenung, matanya berkaca-kaca. Dia menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku udah nyerah, Mbak Dewi. Aku ngerasa nggak ada harapan lagi." Aku menggeleng pelan. "Jangan bilang gitu, Mas. Semua orang pasti punya titik balik dalam hidupnya. Kalau kamu butuh info lowongan kerja, aku bisa bantu. Di perusahaan aku ada beberapa posisi yang mungkin cocok. Kamu tinggal siapin CV-nya, nanti aku bantu kirim ke HRD." Mata Andi berbinar sesaat, tapi kemudian dia menunduk lagi. "Aku nggak yakin bakal diterima." "Kenapa nggak dicoba dulu?" Potongku lembut. "Kalau kamu nggak coba, kamu nggak akan pernah tahu hasilnya." Aku dulu juga begitu. Ditolak berkali-kali, tapi akhirnya aku dapat kesempatan ini. Yang penting, kamu harus percaya sama dirimu sendiri. Andi mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. "Makasih, Mbak Dewi. Aku nggak nyangka kamu bakal bantu aku." Aku tersenyum, lalu meletakkan tanganku di pundaknya. Kita semua butuh bantuan di titik tertentu dalam hidup, Mas. Aku cuma pengen kasih tahu kalau kamu nggak sendirian. Selama kamu mau berusaha, pasti ada jalan. Setelah pertemuan itu, aku mulai membantu Andi menyusun CV dan melamar pekerjaan di perusahaan pelayaran internasional tempat aku bekerja. Aku juga memberikan tips-tips wawancara dan latihan agar dia lebih percaya diri. Meskipun awalnya dia masih ragu, aku bisa melihat semangat baru mulai tumbuh dalam dirinya. Beberapa minggu kemudian, Andi mendapat kabar bahwa dia dipanggil untuk mengikuti tes seleksi. Dia sangat gugup, tapi aku terus memberikan dukungan moral. "Kamu pasti bisa, Mas. Jangan lupa sholat dan berdoa, ya. Allah pasti punya rencana indah buat kamu." Setelah melalui serangkaian tes, akhirnya Andi dinyatakan lolos dan diterima sebagai staf logistik di perusahaan kami. Ketika dia memberitahuku kabar baik itu, matanya berkaca-kaca karena bahagia. "Mbak Dewi, aku nggak tahu gimana cara ngucapin terima kasih. Kamu udah ngebantu aku banget." Aku tersenyum, lalu memeluknya erat. "Ini bukan soal aku, Mas. Ini soal kamu yang mau berusaha dan nggak menyerah. Kamu pasti bisa sukses asalkan tetap sabar dan ikhlas." Berita tentang Andi yang mendapatkan pekerjaan baru cepat menyebar di kampung. Bu Sari, yang tadinya sering sinis terhadapku, kini mulai berubah sikap. Dia sering mengunjungi rumah ibuku untuk mengucapkan terima kasih. "Mbak Dewi, kamu hebat banget ya, bisa bantu Andi kayak gini. Aku nggak nyangka kamu bakal lakuin ini." Aku hanya tersenyum, lalu menjawab dengan lembut. "Ibu nggak usah berterima kasih, Bu. Aku cuma pengen bantu Mas Andi karena aku tahu rasanya nggak punya pekerjaan. Semoga Mas Andi bisa sukses di sana, Bu." Sari mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Makasih ya, Mbak Dewi. Aku bangga sama kamu." Malam itu, aku duduk di depan rumah, memandangi mobil baruku yang diparkir di halaman. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma dedaunan basah yang sudah lama tak kurasakan. Aku merenung tentang perjalanan hidupku selama ini, dari seorang gadis pengangguran yang direndahkan tetangga, hingga menjadi wanita yang bisa membantu orang lain menemukan harapan baru.
Aku membuka Al-Quran kecil yang selalu kubawa, lalu membaca ayat favoritku. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kas At-Talaq 3. Ayat itu sekali lagi menguatkan hatiku. Aku yakin, selama aku tetap percaya pada Tuhan dan terus berusaha, aku bisa melalui badai apapun yang menghadang. Angin baru ini telah membawaku ke dunia yang jauh lebih luas, dan aku siap untuk melanjutkan perjalanan ini dengan penuh semangat, karena pada akhirnya, kesuksesan bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita bisa membantu orang lain menemukan cahaya di tengah kegelapan. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan ringan. Matahari sudah mulai naik tinggi, dan sinarnya menembus celah-celah jendela kayu rumahku. Aku duduk di kursi depan, memandangi halaman sederhana yang kini terlihat lebih cerah berkat mobil baruku yang diparkir di sana. Semua terasa begitu damai, seperti angin segar yang membawa harapan baru setelah badai panjang. Ibu sedang sibuk di dapur, memasak sarapan untuk kami berdua. Dia tampak bahagia, wajahnya berseri-seri, meski kerutan di sudut matanya semakin dalam. "Nak, kamu mau gorengan apa hari ini? Pisang atau ubi?" Tanyanya dari balik pintu dapur. "Ubi aja, Bu," jawabku sambil tersenyum. Suara ibu yang lembut selalu berhasil membuat hatiku tenang. Kami makan bersama di meja kayu kecil, bercerita tentang rencana-rencana kecil untuk masa depan. Ibu bilang dia ingin memperbaiki atap rumah yang mulai bocor, dan aku langsung mengangguk setuju. "Nanti aku carikan tukang yang bagus, Bu. Jangan khawatir." Setelah sarapan, aku memutuskan untuk berjalan-jalan keliling kampung. Suasana pagi hari di sini masih sama seperti dulu. Hanya saja kali ini, semua mata tertuju padaku dengan cara yang berbeda. Bukan lagi tatapan meremehkan atau penuh rasa kasihan, tapi pandangan yang penuh hormat dan kekaguman. Beberapa tetangga melambaikan tangan padaku. Ada juga yang menyapa ramah. Bahkan Bu Sari, yang dulu sering menyindirku, sekarang selalu tersenyum hangat ketika bertemu denganku. "Mbak Dewi, gimana kabarnya?" Tanya Bu Sari suatu pagi ketika aku lewat di depan rumahnya. Dia sedang menyapu halaman, dan anaknya Andi duduk di teras sambil minum kopi. "Alhamdulillah baik, Bu. Mas Andi gimana? Sudah terbiasa kerja di kapal?" Andi mengangguk, lalu tersenyum tipis. "Lumayan, Mbak Dewi. Masih belajar banyak hal, tapi insya Allah bisa." Bu Sari menunduk pelan, matanya berkaca-kaca. "Kamu hebat banget." "Ya, Mbak Dewi. Kamu udah ngebantu Andi kayak gini. Aku nggak nyangka." Aku hanya tersenyum, mencoba tidak menunjukkan rasa puas atas balasan karma ini. Bagiku, ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang memberi manfaat kepada orang lain. "Ibu, nggak usah berterima kasih. Yang penting Mas Andi bisa sukses di sana." Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mengadakan acara kecil-kecilan di rumah sebagai bentuk syukur atas semua pencapaian ini. Aku mengundang beberapa tetangga, termasuk Bu Sari dan Pak Tono, serta teman-teman lamaku yang masih tinggal di kampung. Ibu sangat antusias, membantu menyiapkan gorengan dan kue-kue tradisional untuk tamu-tamu. Acara berlangsung sederhana namun penuh makna. Para tetangga datang dengan senyum tulus, memberikan ucapan selamat dan doa-doa baik untukku. Bu Sari bahkan membawa satu kotak kue kecil sebagai hadiah, sesuatu yang tak pernah kulakukan untuknya dulu. "Mbak Dewi, ini cuman sedikit, tapi semoga kamu suka," katanya malu-malu. Aku menerima kotak itu dengan senyum lebar. "Terima kasih, Bu. Ini pasti enak." Di tengah acara, aku berdiri di depan para tamu, memegang mikrofon kecil yang kupinjam dari warung Pak Tono. "Terima kasih semuanya sudah datang hari ini," kataku pelan, suaraku bergetar karena emosi. "Saya cuma mau bilang, kalau semua ini nggak mungkin terjadi tanpa dukungan ibu saya, doa-doa kalian, dan tentu saja rahmat dari Allah. Saya berharap kita semua bisa terus saling mendukung karena hidup ini nggak mudah. Kadang kita jatuh, tapi yang penting adalah bangkit lagi." Para tetangga mengangguk, ada yang tersenyum, ada yang menunduk. Aku melihat Bu Sari meneteskan air mata, dan Andi duduk di pojok ruangan dengan ekspresi penuh rasa syukur. Aku tahu, mereka semua mengerti maksud ucapanku. Malam harinya,
Setelah acara selesai, aku duduk di depan rumah bersama ibu. Langit malam dipenuhi bintang-bintang yang berkelip indah, dan angin malam berhembus pelan, membawa aroma dedaunan basah yang sudah lama tak kurasakan. Ibu duduk di sampingku, tangannya memegang tasbih kesayangannya. "Nak, ibu bangga banget sama kamu," katanya pelan, suaranya bergetar karena emosi. "Kamu udah jadi wanita yang kuat, mandiri, dan gak lupa diri. Kamu gak cuma berhasil, tapi juga bisa bantu orang lain." Aku tersenyum, lalu memeluk ibu erat-erat. Ini semua karena doa ibu, Bu. Kalau nggak ada ibu, aku nggak akan sampai di sini. Ibu mengangguk, lalu menepuk pundakku pelan. "Ingat pesan ibu ya, Nak. Jangan pernah tinggalkan sholat, selalu berdoa, dan jangan lupa bersyukur atas apapun rejeki yang Allah kasih." Aku mengangguk, lalu membuka Al-Quran kecil yang selalu kubawa. Aku membaca ayat favoritku sekali lagi. "Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Qus Af-Dhalaq 3. Ayat itu sekali lagi menguatkan hatiku. Aku yakin, selama aku tetap percaya pada Tuhan dan terus berusaha, aku bisa melalui badai apapun yang menghadang. Angin baru ini telah membawaku ke dunia yang jauh lebih luas. Dan aku siap untuk melanjutkan perjalanan ini dengan penuh semangat. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita bisa membantu orang lain menemukan cahaya di tengah kegelapan.